dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua tugas pokok manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Pemimpin di sini tidak boleh kita artikan dalam arti yang sempit. Jangan kita maknakan bahwa pemimpin itu hanya presiden misalnya, atau bupati, atau gubernur, atau apalah, camat, kepala desa dan sebagainya. Pemimpin di sini itu maknanya sangat luas sekali. Setiap kita adalah pemimpin. Paling tidak itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Ya kan, bapak ini pemimpin di rumah tangganya masing-masing. Ibu itu juga pemimpin untuk anaknya di rumah. Kemudian saya pemimpin setidaknya untuk diri saya sendiri. Kullukum ra'in, kata Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Kalau bapak merasa saya tidak pemimpin, saya tidak kepala desa, tidak ketua RT dan sebagainya, apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Bapak salah besar. Bapak setidaknya akan mempertanggungjawabkan tubuh yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan tangan, akan mempertanggungjawabkan kaki, akan mempertanggungjawabkan mata, dan akan mempertanggungjawabkan semua yang ada di badan kita, semua yang ada dalam diri kita. Karena setiap kita ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan pikiran untuk membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus, sehingga nanti dari ini ada pertanggungjawaban. Itu tugas yang pertama sebagai pemimpin. Terus tugas yang kedua adalah sebagai pengabdi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau mengabdi kepadaku, kata Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengabdi atau menyembah ini pun tidak boleh kita terjemahkan dalam pengertian yang sempit. Jangan dianggap bahwa mengabdi itu hanya sholat tok, atau hanya puasa, atau haji, atau kewajiban-kewajiban lainnya. Tetapi mengabdi di sini dalam pandangan yang luas, dalam pengertian yang luas. Mengabdi boleh saja seperti misalnya bekerja, berjualan, itu juga bisa menjadi dalam pengabdian kepada Allah. Misalnya dengan diniatkan kepada hal yang benar, misalnya berjualan supaya dapat keuntungan dan keuntungannya untuk menafkahi istri, anak dan sebagainya. Itu juga sudah termasuk bagian dari pengabdian. Apalagi bahkan makan, tidur pun bisa sebagai bentuk pengabdian. Saya tidur diniatkan supaya punya tenaga untuk beribadah besok subuh, ya kan? Jadi tergantung niatnya juga. Makan misalnya, yang kelihatannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dunia, tapi ketika diniatkan dengan benar, maka semuanya bisa menjadi jalan pengabdian kepada Allah. Maka masing-masing kita mesti dan bisa mengabdi sesuai dengan profesinya masing-masing. Apapun profesi kita, siapapun kita pasti bisa mengabdi dengan profesi kita. Enggak mesti jadi ustaz misalnya, enggak mesti jadi pejabat, atau enggak mesti menjadi orang penting. Orang biasa seperti kita pun bisa menjadi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Ya, ada yang mengabdi dengan sholat, ada yang mengabdi dengan sedekah dan sebagainya. Cara pengabdian orang itu banyak sekali. Apalagi dalam Islam itu sangat banyak. Sehingga kita tidak boleh lupa bahwa tugas utama kita itu sebenarnya adalah menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya itu adalah sekedar sampingan saja. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua tugas pokok yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, kita sebagai pemimpin di muka bumi, memimpin diri kita, memimpin lingkungan kita, rumah tangga kita, dan semua yang ada di lingkungan kita pimpin, kita jaga. Kemudian yang kedua adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Tentu ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.